Nabi Isa setelah lahir tanpa seorang ayah, Nabi Isa adalah bayi yang pertama dari 4 bayi yang bisa berbicara dalam buayan. Kenapa demikian? Untuk membuktikan kesucian ibunya, bahwa ibunya bukan penzina. Sebagaimana bayi yang ketiga yang lahir di saat pendeta Juret difitnah berzina. Kamu Juret, kamu telah berzina dengan wanita ini. Wanita ini bilang kamu orang yang menghamilinya. Bingung Juret, dia orang yang soleh, kenal juga enggak dengan wanita itu. Kok tiba-tiba ngaku kalau kalau Juret itu ayah dari janin yang dikandungnya. Maka apa kata pendeta Juret? Dia diancam dengan hukuman mati karena belum bisa membuktikan kalau dia bukan ayah dari janin yang dikandung oleh wanita yang memfitnahnya. Nah, pendeta Juret akhirnya ditanya oleh hakim sebelum dihukum mati. Juret, sebelum dihukum mati, mana buktimu yang terakhir? Apa dakwaanmu, ajuanmu kalau engkau bukan ayah dari janin ini, dari bayi ini? Ya, karena bayinya sudah lahir, ya Juret berdoa kepada Allah. Dia seorang pendeta yang soleh di zaman Nabi Isa AS. Ya, setelah Nabi Isa wafat, maka Juret berdoa pada Allah setelah suatu rakaat, lalu Juret menekankan telunjuknya ke perut bayi itu. Ya walad man abuk, tuluni. Hai bayi, siapa bapakmu? Tunjukkan pada saya. Kemudian bayi itu menunjuk kepada seseorang. Huwa abi, inna abi ra'iul ghanam. Tuh bapak saya yang itu tuh, tukang ngangon domba itu tuh. Terbuktilah kalau Juret bukan ayah dari bayi itu. Bebaslah Juret, selamatlah dari fitnahan itu. Kenapa Juret terjebak dari hal seperti itu? Karena kata-kata ibunya. Ingat ibu-ibu, semarah apapun jangan mengatakan yang tidak-tidak pada anakmu. Nah, itu yang terjadi pada pendeta Juret. Nah, Nabi Isa satu dari 4 bayi yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan. Yang kedua adalah dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ketika satu persatu orang yang beriman kepada Allah dibakar hidup-hidup. Kamu beriman gak kepada Allah, Tuhannya si Wadoh, pemuda yang beriman itu? Ya, dimasukkan ke dalam api. Ada seorang ibu menggendong bayinya. Ya Ummah, kuli man rabbuk. Hai wanita, hai ibu, katakan siapa ayah Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia berpikir, kalau aku mengatakan Allah dan dibakar, aku siap. Tapi bagaimana dengan bayi yang aku gendong ini, bayiku yang baru aku lahirkan? Harus pun dia menanggung ini semua. Maka bayi itu berkata dengan tegas, ya ummi la takhafi innaki alal haq, la tahzani innaki alal haq. Hei ibu, jangan sedih, jangan takut, engkau benar, engkau ada dalam kebenaran. Ada riwayat yang mengatakan, inilah aran jannah min warai haula innar. Aku melihat surga di balik api itu Umi. Yuk kita loncat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim gulam, sambil menyebutkan kalimat itu. Maka loncatlah sang ibu bersama bayi tadi. Lalu yang keempat, nah ini yang terjadi di zaman kita. Tahun 2004 di Gaza City, Palestina, ada seorang nenek menghentikan laju sebuah sedan ketika melaju di jalan raya di Gaza City, Palestina. Ya, berhentilah sedan tadi dan berkata, sang wanita ini, nenek ini, tolong antarkan aku, Rafiku ini ilal mustasfa. Antarkan aku ke rumah sakit. Aku ingin menjemput cucuku yang baru lahir, cucu laki-laki. Diantarlah ke sana sampai di klinik persalinan tadi. Tunggu di sini sebentar, 1 jam ya. Saya bawa anak saya dan cucu saya. Betul, 1 jam berikutnya sang nenek membawa bayi ini dan anak yang perempuan. Begitu mau masuk ke mobil, setelah pintu mobil dibuka, maka pas mau duduk, bayi ini bergerak dan berbicara. Assalamualaikum. Hah? Yang mana bisa ngomong? Ya, semuanya mengucapkan salam. Ya, 4 orang ini, supir, anaknya dan si nenek itu. Lalu bayi ini mengatakan, ana rajulun alladhi sayaqtuluhu dajjal fala yusalitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal nanti di Madinah. Setelah aku gak akan ada lagi orang yang dibunuh. Ini kejadiannya nyata 2004. Dugaan saya, nanti ketika dia usia 20 tahun, dia sedang belajar ilmu hadis di Madinah. Di saat itulah Dajjal muncul. Kalau lahir 24, kemungkinan usia 20 tahun, berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? 5 tahun lagi. Berarti kejadiannya tahun berapa nanti? 2024. Apakah 2024 Dajjal muncul?